Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 yang beranggotakan dari 3 orang, yaitu yang terdiri dari saya sendiri, Ayu Nur Hasanah, kemudian Saya Faisal Dwi Handana. Dan saya Vinida Diningsih. pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan poster karya kami yang berjudul Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Referensi dari poster ini bersumber dari channel YouTube Bapak Agus Mariono selaku dosen mata kuliah Rekayasa Sumber Daya Air SVUGM. Pertama-tama, bagaimana sih mewujudkan ketahanan air yang berkelanjutan? Caranya yaitu ada 5. Yang pertama, pemeliharaan dan pemulihan sumber ekosistem air. Kedua, pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kebutuhan sehari-hari. Ketiga, peningkatan ketangguhan masyarakat mengurangi risiko daya rusak air. Keempat, pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif. Kelima, peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan pengelolaan sumber daya air. Poster ini menjelaskan tentang 10 reformasi sumber daya air. Yang pertama yaitu DAS dengan konsep ekohidrolik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian DAS. Sebelumnya, DAS atau daerah aliran sungai meliputi semua wilayah yang dialiri sungai dari hulu sampai ke hilir. Pada bagian paling atas, terdapat hulu. Kemudian, punggung-punggung bukit merupakan batas DAS. Kemudian, air mengalir ke bawah. Bagian paling bawah merupakan hilir. Apa saja sih upaya untuk menciptakan DAS yang sehat? Pertama, yaitu menanam pohon di tepi sungai. Kedua, tidak membuang sampah di sungai. Ketiga, tidak membuang limbah langsung ke sungai. Kemudian yang keempat, merawat sempadan sungai. Serta, menghentikan air dengan cara diresapkan dengan cara yang pertama yaitu, apabila di lingkup pemukiman, dibuat kolam retensi, sumur resapan air, dan lubang biopori. Kemudian yang kedua, pada lahan pertanian dibuat konservasi tanah dan air dengan penanaman dengan sistem terasering. Kemudian konsep DAS selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Vinida. Baik, yang kedua, reformasi selanjutnya yaitu reformasi pengelolaan DAS. Caranya mereformasi pengelolaan DAS yaitu yang pertama, mempertahankan sempadan sungai yang terdapat vegetasi. Kedua, sepanjang aliran sungai tidak diberi lining. Yang ketiga, mereboisasi dan merevitalisasi vegetasi sekitar sepandan sungai. Lalu selanjutnya ada reformasi pengelolaan sungai sebagai ekosistem. Bagaimana mewujudkan pengelolaan sungai sebagai ekosistem? Yang pertama, tidak merusak sungai. Yang kedua, pemukiman diharapkan agar menjauhi sempadan sungai, karena sempadan sungai berisikan vegetasi alami. Yang ketiga, tidak membangun talut di sepandan sungai. Yang keempat, tidak membuat sabodam. Selanjutnya, ada reformasi pantai atau estuari. Apa saja yang diperlukan untuk reformasi pantai? Yaitu yang pertama, mempertahankan pantai yang berkelok-kelok. Di sini terdapat biota laut. Yang kedua, melestarikan morfologi dan ekosistem pantai. Yang ketiga, membuat sabuk pantai dari vegetasi mangrove. Selanjutnya, ada reformasi memanen air hujan. Apa yang harus dilakukan untuk reformasi memanen air hujan? Yang pertama, mereboisasi lahan dengan vegetasi. Yang kedua, tersedianya kolam tada hujan perumahan maupun rumah tangga. Yang ketiga, mewujudkan sistem pemanfaatan air hujan dan pemanen air hujan dalam skala rumah tangga. Selanjutnya, reformasi akan dijelaskan oleh Saudara Faisal. Kemudian, reformasi pemahaman sistematik banjir, longsor, kekeringan, kerusakan lingkungan. Mengapa perlu adanya reformasi tersebut? Yang pertama,
pembangunan wilayah kairan yang belum sistematis, kemudian pengelolaan ekologi yang belum berintegritas, dan pemahaman masyarakat yang minim tentang DAS. Reformasi konsep drainase. Reformasinya tuh yang seperti apa sih? Yang pertama, tidak mempercepat aliran sungai ke hilir dengan cara memelok-melokannya. Kemudian, menerapkan konsep ekodrainase yang ramah lingkungan dan membuat sumur resapan di perumahan. Terus, reformasi kota sebagai DAS. Parameternya apa aja sih? Yang pertama, kota harus dipandang sebagai DAS yang bertanggung jawab menjadi catchment area. Yang kedua, mempertahankan kelangsungan ekosistem. Dan yang terakhir, mempertahankan kualitas dan kuantitas ekologi flora dan fauna. Reformasi pengelolaan danau, telaga, dan situ. Bagaimana sih cara mengenalnya? Yang pertama, pengembangan telaga, danau dengan konsep ekologi hidrolik. Kemudian membuat ring sabuk hijau danau dan memerlukan danau-danau di desa dan di kota. Terus yang terakhir, reformasi pengelolaan sosial menuju budaya pangan. Tujuannya untuk apa sih? Yang pertama, masyarakat mampu memanfaatkan air sebaik-baiknya. Kemudian, peningkatan kualitas air. Dan yang terakhir, terciptanya suatu DAS yang baik. Sekian pemaparan mengenai reformasi pengelolaan sumber daya air yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.